telah disita barang bukti berupa BB1, BB2, BB3, terus BB4, BB5, BB6, dan BB7, ya. Ini yang sudah kita lihatin. Jadi ada 7 bukti. Yang ini, yang BB1 ini adalah sisa minuman dari yang diminum Mirna. Yang katanya sebagian diantaranya dituang kepada botol. Jadi yang di botol ini katanya berdasarkan sini adalah sisa bagian daripada sisa itu. Jadi 2 ini BB1 dan BB2 ini adalah bagian daripada sisa minuman Mirna itu. Satu terdiri dalam gelas, satu terdiri dalam botol. Nah, BB3 ini adalah bukti pembanding, yaitu cairan kopi yang dari Oliver diambil pembanding. Satu buah pipet berisi cairan 0,1 ml, ini disebut BB4. Ini adalah cairan lambung yang diambil dari tubuhnya Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Jadi saya ulangi, ini adalah cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Ini telah dibuktikan dengan adanya penyitaan yang dibuat oleh kepolisian, disita dari ayahnya Mirna, kemudian dijadikan jadi barang bukti di sini. Nah, sedangkan BB5, BB6, BB7 ini adalah hasil adalah barang bukti yang diambil oleh lab report dokter dari organ lambungnya. Jadi, sampelnya ya. Jadi bukan otopsi ya, sampel ya. Jadi barang bukti ini dari hasil otopsi. Di sini disebutkan otopsi, tapi di dalam kenyataannya ini bukan otopsi tapi adalah sampel. Yaitu satu berisi lambung, satu toples berisi lambung, satu toples berisi empedu, hati, ya, dan juga berisi urin, ya, spit berisi urin. Jelas di sini ya. Lanjut. Nah, inilah adalah hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya adalah sudah terarah di sini dia. Yang diperiksa itu adalah pH. Kemudian arsen, ion cyanida, ion natrium, pestisida, obat-obatan, lain-lain. Lain-lain ini apa? Kita nggak jelas di sini. Ya, jadi artinya kalau pemeriksaan kan mestinya ada fokus, tidak lain nggak tahu. Tapi yang jelas dilihat di sini. Nah, kita lihat kepada BB1. BB1 tadi saya ingatkan bahwa adalah sisa minuman Mirna yang ada dalam gelas. Disebutkan didapatkan pH-nya 13. Arsen negatif di dalam gelas tersebut. Cyanida positif 7.400 mg per liter di gelas tersebut. Ion natrium adalah positif 7.857 mg per liter. Sedangkan pestisida negatif, lain-lain positif kafein. Oke. BB2 itu adalah sisa minuman Mirna yang ada dalam botol. pH-nya 13. Arsen di dalamnya tidak ditemukan, yaitu negatif. Ion cyanida positif 7.900 mg per liter. Nah, ion natrium positif 9.042 mg per liter, negatif. Pestisida positif kafein. BB3 ini adalah bukti pembanding. Hanya 6. Arsen negatif, ion cyanida negatif, ion natrium positif 22, pestisida negatif, dan lain-lain kafein. Nah, ini yang paling penting. BB4. BB4 ini seperti tadi, ini adalah cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna 70 menit setelah dia meninggal. pH-nya 6. Kita bisa bandingkan di sini ya. Di sini di cairannya ini di gelas itu 13. Tapi di lambung Mirna, yang dari lambung Mirna ini diambil pH-nya 6. Bukan 13 ya. Yang BB4 nih 6 nih. Arsen tidak ditemukan dalam cairan lambung Mirna tersebut. Dan ion cyanida juga negatif. Jadi tidak ditemukan ion cyanida di dalam cairan Mirna itu. Ion natrium juga negatif. Pestisida negatif, lain-lain negatif. Ya.
Jadi tidak ditemukan sianida di dalam cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna almarhum 70 menit setelah dia meninggal. Oke. Nah, sekarang kita lihat BB5. BB5 pH-nya 5,5. Di sini juga negatif. Kemudian ion sianida positif 0,2. Di sini. Ini adalah pemeriksaan terhadap organ yang dilakukan setelah 3 hari meninggalnya almarhum Mirna dan telah diformalin. Ya. Jadi setelah diformalin, setelah 3 hari ditemukanlah di dalam organ lambung tersebut positif 0,2 sianida. Tetapi waktu 70 menit setelah meninggal dia sebenarnya negatif. Tapi setelah 3 hari setelah diformalin dia 0,2. Kemudian ion natrium positif 950. Pestisida negatif. Lain-lain positif kafein. Kemudian BB6 pH-nya 5,5. Ya. Arsen negatif, ion sianida juga negatif. Ya, ini kalau nggak salah yang di hati. Jadi di hati juga negatif, nggak ada sianida. Baik. Dan juga tidak dijelaskan di sini tiosianat, tapi jelas sianidanya tidak ada di dalam hati. Ya. Kemudian juga positif 500 mg natrium, pestisida negatif di sini, lain-lain positif kafein. Terus BB7, urin. Di urin pH-nya adalah 8. Arsen negatif. Ion sianida negatif juga. Jadi tidak ada dalam hati, tidak ada dalam urin. Natrium positif 2300. Pestisida negatif. Lain-lain positif kafein. BB7. Oke? Nah, kita lihat kesimpulan. Ini mungkin perlu karena ini mungkin menjadi kenapa kita selama ini terlena dan sedikit tidak bisa menjajaki ini. Pertama, BB1 dilaporkan hasilnya oleh yang membuat laporan ini. Disebutkan BB1 seperti ini, positif mengandung zat bahan beracun dan atau berbahaya ion sianida CN 7400. Setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13,0. Ini laporan pertama, kesimpulannya. Kedua, BB2 dilaporkan juga positif ion sianida yaitu 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13,0. Nah, ini melompat ini. Ini masalah kita nih. BB3 tidak dilaporkan dalam kesimpulan. Ini nih. BB4 yang negatif tadi di cairan lambungnya Mirna juga tidak dilaporkan di sini. Tidak ada dalam kesimpulan di sini. Ini yang waktu di persidangan saya tanya-tanya dulu. Jadi tidak ada di sini. Melompat langsung kepada BB5, yaitu lambung positif mengandung sianida yang 0,20 ml. Sehingga inilah yang selalu kita perbicarakan selama ini, 0,20. Yang negatifnya kita nggak pernah bicarakan karena tidak dilaporkan dalam kesimpulan ini. Lompat. Nah, kemudian disebutkan ini BB5, kemudian ini menurut literatur disebutkan begini, hanya keterangan. Nah, dijelaskan sini BB1, BB2, BB3, BB5 langsung. Kembali lagi di sini. Jadi BB3 minuman pembanding disebutkan aja, hanya disebutkan minum pembanding, tapi di sini nggak disebutkan. BB5, nah BB4 nggak ada nih. BB3 disebutkan di sini, tapi BB4 lompat lagi di sini. Nggak ada. Ini BB3 pembanding disebut, hanya pembanding aja. BB5 di sini. BB4 nggak ada. BB6 empedu dan hati. Dan BB7 urin positif, mengandung zat aktif yaitu kafein. Inilah hasilnya. Jadi walaupun tidak ada dalam kesimpulan ini, tapi hasil pemeriksaannya ada. Kembali, yaitu tadi yang ini hasil. Dan ini dibuat oleh Laprim Polri yang saya kira cukup akurat. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada ahli. Pertama, tentu saya mau bertanya mengenai
keadaan ini? Apa yang ahli lihat bisa simpulkan dari keadaan ini? Urutannya mungkin terserah ahli. Apakah kita bicarakan dulu tentang BB1, BB2 atau melompat kepada BB4? Mana yang terbaik secara akademik ilmiah yang bisa ahli jelaskan? Silakan.